untuk layak mengikuti rapture, kita harus menjadi seperti jemaat Philadelphia, seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu 3. Melalui pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu 3 ayat 7-29 ini, kami ingin mengajak kita semua untuk melihat bagaimana luar biasanya jemaat Tuhan di kota ini. Mereka yang tidak memiliki kekuatan besar, tetapi mampu tetap mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus. Kota Philadelphia adalah sebuah kota yang dikelilingi oleh gunung berapi, sehingga di kota ini seringkali terjadi gempa bumi yang hebat, dan sering disebut juga tanah berapi. Karena kota ini dikelilingi oleh banyak gunung berapi, maka kota ini memiliki tanah yang subur. Kota ini didirikan oleh Emenes, Raja Pergamus pada abad 2 sebelum Masehi, dan diberi nama adiknya Attalus, dan karena ketaatan adiknya itulah, maka diberilah nama kota ini Philadelphos. Kata Philadelphia ini berasal dari kata philos dan adelphos, yang artinya kasih persaudaraan. Philadelphia adalah sebuah kota yang berada di tempat yang strategis di jalur utama pos kekaisaran dari Roma ke daerah timur. Karenanya kota ini disebut pintu gerbang ke timur. Kota ini juga disebut Athena kecil karena banyaknya kuil di kota itu. Kota Philadelphia adalah kota termuda dari ketujuh kota yang menerima surat dari Yohanes. Tidak jauh berbeda dengan kota yang lain, jemaat Philadelphia juga sedang menghadapi penganiayaan. Namun demikian, jemaat Philadelphia ini diberkati oleh Tuhan karena melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jemaat Philadelphia adalah salah satu jemaat yang tidak mendapatkan teguran karena jemaat ini berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan, gereja Philadelphia dikategorikan oleh para ahli dan sarjana Alkitab sebagai gereja yang Kristus kasihi. Melalui jemaat Philadelphia, kita akan menemukan beberapa hal yang akan membuat kita mengerti gereja seperti apa yang Tuhan idam-idamkan. Jemaat Philadelphia menjaga firman Allah agar tetap tinggal dalam hati dan memperhatikan firman Allah dengan kesungguhan hati. Menuruti juga berarti lakukan seperti yang Allah kehendaki. Jadi tidak lebih ataupun kurang. Mereka tidak mengikuti doktrin manusia, tetapi hanya bergantung kepada firman Allah saja. Tetapi banyak dari gereja dan pengikut Kristus di dunia ini menjadi satu dengan dunia. Mereka ingin seperti dunia. Ini digambarkan seperti jemaat Laodikia di dalam kitab Wahyu. Laodikia berada di persimpangan jalan raya utama, yaitu jalan raya lintas Asia Kecil yang membentang ke barat menuju ke pelabuhan-pelabuhan Miletus dan Efesus. Ada jalan lain ke arah utara menuju ibu kota provinsi, yaitu Pergamum, dan ke selatan menuju pantai ke Atalia. Karena letaknya yang begitu strategis, maka kota ini menjadi pusat perdagangan yang sangat makmur, terutama pada zaman pemerintahan Romawi. Ketika kota itu hancur karena gempa bumi yang hebat pada tahun 60 Masehi, kota itu sanggup menolak tawaran bantuan biaya pembangunan kembali dari kaisar. Laodikia menjadi pusat yang penting untuk perbankan dan pertukaran, dan karena terletak di lembah sungai Likus yang lebar, kota ini dikelilingi oleh tanah yang subur. Produksinya yang terkenal antara lain adalah jubah dari wol hitam yang berkilau, dan Laodikia juga terkenal sebagai pusat ilmu kesehatan mata. Di dalam Wahyu 3 ayat 14-22 adalah sebuah peringatan keras dengan ancaman sanksi yang amat keras. Ini merupakan bagian dari surat terakhir dari surat-surat kepada 7 jemaat di Asia
dialamatkan kepada malaikat dari jemaat Laodikia. Wahyu 3 ayat 16 berbunyi, "Jadi, karena engkau suam-suam kuku, atau disebut kliaros, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Surat ini berisi banyak singgungan terhadap sifat dan suasana kota itu. Walaupun kaya, kota itu tidak mampu menghasilkan penyembuhan dari khasiat air panas seperti tetangganya Hierapolis, atau kuasa menyegarkan dari air sejuk seperti di Kolose. Hasilnya hanyalah air tanda kutip hangat-hangat kuku. Dalam konteks Laodikia, mereka memiliki persediaan air di dua tempat, yakni Hierapolis dan Kolose. Di Hierapolis, persediaan air tersebut bersuhu hangat, mirip seperti sumber air panas. Air tersebut bisa digunakan untuk pengobatan. Sedangkan air di Kolose adalah air dingin yang bisa diminum dan berguna untuk menyegarkan badan. Air dari mata air panas di Hierapolis mengalir ke arah Laodikia, tetapi jauh sebelum kota Laodikia, air panas itu sudah menjadi suam-suam kuku. Kita mengerti sebagai air yang tidak dapat digunakan. Terlalu dingin untuk digunakan dalam pengobatan, juga terlalu panas untuk bisa diminum agar menyegarkan badan. Penelitian menemukan bahwa air seperti itu justru menimbulkan penyakit perut. Ibarat orang yang minum air yang sama sekali tidak enak karena mengandung kaporit. Rasanya mau memuntahkannya. Demikian pula sikap Yesus Kristus terhadap jemaat di Laodikia. Banyak dari anak-anak Tuhan tertelan oleh dunia, khususnya di waktu 2 tahun terakhir ini. Ingatlah, 2 tahun terakhir ini hanyalah permulaan dari masa kesusahan sebelum masa kesusahan besar tiba. Akan banyak kesukaran yang akan terjadi di waktu ke depan. Jangan pernah berharap untuk kembali ke 2019 lagi, karena itu tidak akan terjadi. Ketahuilah musim di mana kita hidup saat ini, karena kesusahan yang lain akan menanti dunia ini ke depannya, di antaranya krisis keuangan global, kelaparan, huru-hara, wabah penyakit, perang, dan berbagai hal lainnya. Apakah kita siap menghadapi waktu yang akan datang? Apakah kita mau menjadi seperti jemaat Laodikia yang suam-suam kuku, atau jemaat Philadelphia yang berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus? Semua jawaban kembali ada di dalam tangan Anda. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.